Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zaitun Nafsin Utsman bin Hasan Asy-Syafir. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallu ala rasulina Muhammad. Ayo mari berdoa bersama-sama memulai pengajian. Shallu ala rasulina Muhammad. Shallu ala tayyibi qulubina Muhammad. Shallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin. Minasyahidina syakirina biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menerangkan ketaatan, kewajiban taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua itu hukumnya wajib. Bab mana nih? Babnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bab 13. Wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ini surat An-Nisa ayat 36, bahwa kewajiban berbuat taat kepada orang tua, yaitu bapak maupun ibu ya. Wa'budu wa, berarti kan kon nyembah maring Gusti Allah, ojo sampai nyekutake wala tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Jadi wa'budu wa wala tusriku, sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukan. Ini syarat modal utama. Jika kau taat kepada orang tua, wa bil walidaini ihsanan, ya kan? Tapi kau menyekutukan Allah, batal. Paham ya? Berarti wong ahli ibadah, ahli sholat, orang ahli sholat tapi tidak zakat, batal. Sama, dia ibadah orang bertaat pada orang tua baik tapi orangnya menyekutukan Allah, berarti batal. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kedua orang tuamu, ibu bapak, ya kan, dengan wabidil kurba, kerabat ya, anak yatim, wal yatama wal masakin wal jari, kepada anak yatim, orang-orang miskin, kepada tetangga dekat atau tetangga jauh, ya, tetangga sejawat, ibnu sabil, kepada hamba-hamba sahaya kita disuruh berbuat baik. Apa? Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan lagi congkak. Antara sombong dan congkak ini dimanapun akan selalu berada, ya, akan selalu berada, karena ini sebagai nafsu, ya. Kalau orang yang sudah taat kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia akan bisa menjaga seluruh tubuhnya maupun seluruh hatinya untuk berbuat yang menyakiti, ya, kepada sesama umat atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Berarti Allah di sini tidak suka, innallaha yuhibbu man kana muhtalan fakhura.
Sak temene Gusti Allah ki ora seneng sing wong sing sombong. Lah sing sombong kuwi berarti punya penyakit hati yang sudah saya kaji dalam kitab Tanwirul Qulub ya, Mukasafatul Qulub. Di situ diterangkan bahwa di bab tentang hati itu sudah kami terangkan. Berarti seperti orang mukmin ya, orang mukmin yang bisa menjaga seluruh badannya ya, di halaman 6. Nah, itu di kitab Tanwirul Qulub. Tetap di sini diperhatikan bahwa tidak boleh menyekutukan. Jadi dengan tetangga, dengan sanak famili, saudara-saudara orang tuanya, saudara mertuanya harus berbuat baik. Pada intinya Allah tidak menyukai perbuatan yang sombong, bengis, ya kan? Walaupun ada yang menyakiti, ya sudah. Berarti pasangan kepada Allah, kita tidak boleh menyamai orang yang menyakiti. Itu sudah rumus hidup, ada baik dan ada rusak, ada jelek. Kemudian Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Supaya kamu jangan menyembah selain Allah, hendak kamu berbuat kebaikan kepada orang tua, ibu, bapak. Dosa besar bila menyekutukan Allah sudah dosa besar. Begitu juga menyekutukan orang tua, menghardik orang tua, ya. Menghardik orang tua dengan kata saja sudah mendapat dosa besar. Imma yabluhunna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma falatakul lahuma ufin, ya kan? Mengatakan ufin aja sudah masuk dosa besar. Ya, walaupun orang tua tidak tersinggung, itu ada perkataan yang tidak berakhlak, karena Islam itu harus berakhlak. Orang anak disuruh orang tua kok membantah, ya itu sudah termasuk dosa besar. Ya kan? Walatan harhuma, apalagi mereka menghardiknya dengan kata-kata kasar, yaitu sudah termasuk ya. Kalau anaknya berakal, maka dia tidak akan menghardik kepada orang tua. Dengan demikian tidak menghardik berarti lawan katanya adalah berkata apa? Berkata yang lembut. Wa kullahuma qaulan kariman, berkata yang belas kasihan, yang penuh perkataan-perkataan yang mulia. Dengan rahmat Allah Ta'ala, minah rahmati, ya kan, minah rahmati, orang tua selalu waqur rabbi irhamhuma, minta dibelas kasihi, belas kasih, supaya apa? Supaya bisa taat kepada orang tua, ya kan, selalu meminta rahmatnya Allah Ta'ala. Waqur rabbi irhamhuma, ya Allah, ya Tuhanku, kasihlah mereka berdua. Itulah doa anak kepada orang tua. Orang tua pun berdoa kepada anak juga begitu juga pula. Kama rabbayani shaghira. Doa anak kepada orang tua sewaktu dia mendidikku waktu masih kecil. Dengan mendidik itu orang tua ke anak berarti a'budur rahman, yaitu sembahlah oleh Tuhanmu yang maha kasih sayang. Jadi apa? Di sini pentingnya peran keluarga antara orang tua, bapak maupun ibu ya, sebagai madrasahnya di rumah ya, sebagai ibunya harus mengajari kepada putra-putrinya. Maka dia akan mengenal dengan Tuhannya. A'budur rahman, sembahlah Tuhanmu yang maha kasih sayang. Kalau nggak pernah diajarkan tentang ketuhanan, tentang tauhidan, bagaimana anak itu akan mengenal Tuhannya? Maka tadi alat wa'budu wa wala tusriku bihi syai'an. Kalau anak kok sampai musyrik, berarti tidak mengenal tentang akidah, tentang tauhid. Maka di sini wa'budu, nyembah sira, berarti harus ada ilmu. Lah ini di rumah, di keluarga, antara tanggung jawab seorang suami itu sangat besar, karena suami tidak mengajarkan istri dan anaknya, berarti semua dosa dipikul oleh suaminya. Tetapi kalau sudah diajarkan, tidak dilakukan, berarti kembali ke individu masing-masing, kembali pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ya kan? Maka diwanti-wanti benar kepada anak, jangan sampai menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, di sini terhapuslah amal-amalmu,
telah kamu termasuk orang yang merugi, walaupun orang hatinya baik, gitu loh. Walaupun hatinya baik, ya kan, suka memberi, berkata sopan, santun, tapi akidahnya sudah menyimpang, berarti amalnya terhapus. Lain asrokta layah baton na amaluka walatakunna minal khosirin. Maka jangan mengandalkan amalan-amalan yang tidak ada tauhidnya. Tidak ada tauhidnya. Terus kalau begitu harapan orang tua mengajar anak biar bisa takwa kepada Allah Ta'ala, maka ada harapan-harapan yang mana untuk menyembah, yaitu mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu faman kana yarju liqa'a bertemu liqa'a rabbihi falyamalu amalan sholihan, dengan tujuan, ya kan, seseorang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua pun anaknya, maka harus benar-benar liqa, hatinya harus liqa kepada Rabbnya, mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, amal-amal soleh ini harus berilmu, ya kan, amal-amal soleh harus berilmu. Nah, kalau sudah beramal soleh kok menyekutukan, tidak akan diterima, ya kan, maka harus diwanti-wanti benar. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan, ya kan, dan janganlah itu orang menyekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Dari sumber Anas bin Malik, Nabi bersabda ngendikane, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wala yadkhulul mu'minunal jannah hatta ya'manu jaruhu min lisanihi. Nah, ini orang itu akan terjaga, itu hatinya kalau baik, ya insya Allah lesannya baik. Kalau lesan tidak baik, ya sudah, berarti sesuai dengan hadis ini tidak akan lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Berarti harus ada imannya dulu, harus benar-benar abad, ya kan, sebagai kawula harus berilmu, ya kan. Tidaklah lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Takkan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Dan takkan masuk surga seorang mukmin sehingga tetangganya aman dari lidahnya. Maka tadi bab orang tua, bab ibadah, sekarang bab tetangga, ya kan. Dengan tadi di awal, maka harus kita berbaik kepada orang tua, karib, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat atau tetangga jauh, ya kan. Itulah pentingnya untuk menjaga hati, sehingga hati terjaga, lesan terjaga. Jangan sampai tetangga tersakiti gara-gara lesan, maka Allah tidak meridhoinya, ya kan. Maka akan mendapat kutukan dari Allah, mendapat azab. Lah dalilnya, berarti man akrama jaruhu wajabat lahul jannatu wa man ada jarahu laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain. Ya kan, sing sapa wonge gelem mulyake tetangga pasti mendapat surga. Man akrama jarahu wajabat lahul jannah. Wis ana tangga dimulyake wis ganjarane balesane surga. Iki sing ngendika jelas, ya. Berarti memuliakan tetangga jauh dekat adalah wajib. Berarti balasannya surga karena Allah Ta'ala. Terus kalau orang menyakiti, waman ada jarohu maka apa tadi? Laknatullah wal malaikat wan nasu ajmain. Maka akan maka akan dikutuk orang yang menyakiti tetangganya. Allah tidak suka, malaikat tidak suka, dan alam semesta tidak akan suka. Tapi bahasa di sini ada laknatullah, berarti Allah melaknat. Kan berarti sangat berbahaya sekali, ya. Jangan sampai lesan hati kita untuk menyakiti tetangga. Begitu juga dengan orang tua, sama orang tua bilang aja nggak boleh. Begitu juga jangan sampai lidahnya ini menyakiti tetangga. Lebih baik uskut, salam, diam, selamat. Ya kan, apabila tidak cocok ya sudah diam. Terus tetangga bila bertamu ke rumah jenengan, ya kan, menerima tamu, segeralah berdiri bangkit, ya kan. Man atqa ala dhaifi dirhaman faka'annama anfaqa alfa dirhamin fi sabilillah. Barang siapa
sing gelem nafkahi 1 dirham untuk tamu, ya kan? Maka seolah dia menafkahkan 1000 dirham untuk jalan Allah. Nah, berarti 1 dibanding 1000. Nah, kalau sampean ngamal, ya kan? Ya, sesuatu yang baik, ada tamu dikasih, dibawain oleh-oleh, dikasih makan dan sebagainya, itu luar biasa ya. Banyak yang menceritakan tentang fadilahnya para tamu. Tamu datang, ya kan? Itu membawa rezeki yang banyak, membawa rahmat banyak, pulang membawa dosa-dosa kita. Terus lagi Allah menjanjikan, mamin ahadin ya'tihi dhaifu fa'akramahu illa fatahu lahu baban minal jannah. Masya Allah. Allah akan membuka apa? Baban minal jannah, lawangi surga. Ono wong tamu itu sudah ada pintu. Ke pintu kebukanya pintu surga. Tidak seorang pun yang didatangi tamu, ya kan, lalu sampai memuliakannya, ngasih minum, ngasih duduk, ya kan, bermuka manis, ya kan, melainkan itu Allah akan membawakan illa fatahu lahu baban minal jannah. Sudah akan terbuka pintu-pintu surga. Mulai sekarang pintu-pintu surga harus dicicil, harus mempunyai celengan untuk kembali ke desa akhirat. Karena apa? Ini ada cerita lagi. Al malaikatu yakumuna fi manzili fihi dhaifun fa ana astahyi an ajlisa wal malaikatu yakumun. Ya kan? Para malaikat bangkit dalam rumah yang ada tamunya. Masa tuan rumahnya tidak bangkit? Malaikat aja jumeneng, ya kan, bangkit untuk melayani tamu itu. Dia akan mencatat. Karena apa? Tamu itu, ya kan, membawa berkah, membawa rahmat, pulangnya membawa dosa-dosa kita. Ya, pintu akan terbuka di surga. Al malaikatu yakumuna fi manzili fi dhaifun fa ana astahyi adlaan adlisa wal malaikatu yakumuna. Para malaikat bangkit yang ana wong sing mertamu, ana wong omah kok ana tamu, malaikat segera bangkit. Ya kan? Maka aku malu jika aku duduk sedang para malaikat berdiri. Nah, itulah, segeralah kalau ada tamu, assalamualaikum, segera dan gancang-gancang dilayani, ya kan? Jangan lupa dikasih minum kalau ada, ya kan? Kalau ada makan, kasih makanan. Itu salah satu akhlak tata krama dalam menjamu tamu, karena itu perintah Allah Ta'ala, ya kan? Kenapa malaikat ini harus berdiri? Ada suatu riwayat hadis Kanjeng Nabi, ahbarani Jibrailu alaihissalam anau qala inna dhaifa idza dakhala ala akhihil muslim dakhalat ma'ahul alfu barakatin wa alfu rahmatin wa ghafarallahu dunuba. Masyaallah. Wa ghafarallahu dunuba ahli dzalikal baiti walam kanat dunubuhum aksara min zabatil bahri wa waraqil asjari wa antahu ta'ala. Ya kan, hadisnya panjang. Sawaba alfi syahidin wa kataba lahu bi kulli luqmatin akalaha dhaifu sawaban hijjatin mabruratin wa umratin makbulatin wa banallahu ta'ala madinatan fil jannati wa man akrama dhaifan faka'annama akrama sab'ina nabiyan. Masyaallah. Kanzul Akbar ya. Jibril telah memerintahkan kepadaku seraya ngendika berkata, inna dhaifa, sesungguhnya apabila seorang tamu memasuki rumah saudara yang muslim, maka masuklah bersamanya 1000 berkah dan 1000 rahmat. Jadi ada tamu satu itu sudah membawa 1000 berkah, keberkahan dan 1000 rahmat. Jangan disia-siakan, kan gitu. Maka Allah akan mengampuni dosa si penghuni yang punya rumah itu. Sekalipun dosa-dosa itu mereka itu lebih banyak daripada buih lautan. Nah, sekarang saya mau tanya pada jamaah, apakah jamaah tidak mempunyai dosa? Nah, ya kan? Berarti harus memuliakan tamu. Karena dosa-dosa kita banyak yang disengaja mau tidak sengaja, dosa-dosa dulu kan, apa dosa-dosa akan datang. Nah, tamu ini sudah memberikan 1000 berkah dan 1000 rahmat dan gageo untuk menerima tamu. Ya kan? Dan juga pula daun-daun pepohonan. Maksudnya apa? Dosa-dosa itu juga daun-daun yang berguguran.
Allah memberikan pahala 1000 orang yang mati syahid dan menetapkannya untuk setiap suapan yang dimakan oleh tamunya. Setiap suapan pahalanya itu seperti pahala haji yang mabrur dan umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya kan? Kalau kita tahu ilmunya enak, menerima tamu, ya kan, yang belum belum bisa berangkat umroh atau haji, ya terima tamu dengan baik, karena apa? Pahalanya sama dengan orang umroh dan seorang haji. Ya kan, menerima sesuapan nasi, minuman, dan setelah diminum dia pulang buat ibadah. Nah, ibadahnya mengalir ke kita, ya kan, dia pulang membawa dosa-dosa kita, walaupun dosa kita seperti luasnya seperti lautan yang berbuih, insya Allah akan tingapura. Kemudian pasti akan dibuatkan apa? Dibuatkan ada menerima tamu, ya kan, dibuatkan kota dalam surga. Dan seolah-olah lagi nih, Madinatan, ini filja. Wa man akramal dhifan fakana akramu sab'ina nabiyan, ya kan? Orang memuliakan satu tamu itu sama dengan, ya kan? Seolah-olah, bukan seolah lagi. Barang siapa memuliakan seorang tamu, maka seolah-olah ia memuliakan 70 nabi. Masya Allah. Enak dari umat Kanjeng Nabi. Semua kalau sudah berilmu akan nyaman hati ini, ya kan? Maka ada mengusir tamu adalah dosa besar, ya kan? Apalagi yang datang yang nagih utang, ya kan? Wah, itu wes. Ya, itu sebagai apa? Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Di kitab Wasiatul Mustafa dulu pernah saya terangkan, ya kan? Tamu teko nggawa rezeki, ya kan, mulai nggawa dosa. Ning kene ditambah lagi di kitab ini dijelaskan lagi, tamu teko ke gelem mulyake, sak gelem ngombe, gelem mangan, padha ganjarane karo haji lan umroh. Ya kan? Sak piring tuwake sego bungkus, sego kucing, apa sego liyane terserah jenengan. Sementing niate mulyake tamu bukan karena liyane, harus karena Allah taala. Terus Ida mata Ibnu Adam, nalikane wis mati sapa Ibnu Adam anak Adam, ing qata'a amalu ila min salasi sedaqatin. Nah, ini jariyatin aw waladin sholihin yad'u lahu bil maghfirati aw ilmin yung tafa'u bihi ba'dahu. Pentingnya duwe anak sing berilmu. Pentingnya duwe keturunan sing sae. Nak kita wis mati, ida mata Ibnu Adam, nak likan wis mati, ya kan, kita ini mati, maka terputuslah amal. Amal itu akan putus secara otomatis. Sing rak putus apa? Ada 3, ya kan? Min salasin sedaqatin jariyatin awaladin sholihin yad'u lahu bil maghfirah. Yaitu sing ora iso diputus ada sedekah jariah, sampai waktu urip gelem ngamal. Lah sedekah iki ngambil sampai nanti akan memanen hasil investasi jenengan ngamal kuwi dipanen, ya kan? Sedekah jariah, wakaf jenengan, infak jenengan, amal-amal jenengan, ya kan? Terus apa? Anak soleh yang mendoakan agar mendapatkan ampunan, ya kan? Dilatih mulai kecil, diajak ke ziarah ke orang apa eyang-eyangnya. Kalau nggak pernah, ya maka tidak akan terbentuk bagaimana dia akan mendoakan orang tuanya. Sebelum terlambat, maka harus diingat-ingatkan terus bahwa ampunan Allah itu dengan anak yang soleh yang mau mendoakan. Kemudian apa? Mendoakan dan terakhirnya berarti apa? Yung tafu bil ilmin, bil mafat au ilmin yung tafau bi ba'dahu. Itu dan harus mempunyai ilmu yang bermanfaat. Bab ilmu ini jangan sampai tidak bermanfaat. Jadi kalau masih kecil sampai umur 40 lah ya, itu banyak-banyak mencari ilmu, ya kan, nanam yang banyak, ilmu apapun harus dikuasai. Setelah umur 40 harus ilmu itu harus berbuah, berarti amalan-amalannya harus banyak. Jangan sampai ilmunya banyak tapi tidak ada hasil buah, ya kan. Mendingan ilmu sedikit mau melaksanakan dengan istiqomah. Jadi umur yang sudah 40 ini, ya kan, cari ilmu sudah waktunya untuk mengamalkan sunah-sunah bagaimana, ya kan, ibadah-ibadah lain bagaimana harus diamalkan, ya kan, gitu. Kemudian
amal jariah tadi ya, amal jariah lagi kita singgung tadi sudah menerima tamu dengan bagus. Tasaddaku fa inna sodakota fikakun minan nar. Sodakoh itu sing ali sedekah insya Allah kuburnya aman. Karena apa? Bersedekahlah kamu karena sedekah itu pemisah dari api neraka. Jika kita punya dosa banyak, tapi kita sedekahnya kuat, insya Allah sebagai pemisah dari api neraka. Tasaddaku fa inna sodakota fikanun minan nar. Ya kan? Sodako sira kabeh, ya kan? Sak temene sodako iku fikaun sing memisahkan minan nari saking geni neraka. Nah, terus tadi ada kata dari alim ulama, orang-orang alim mengatakan anu tamu gawena sego. Rahapono madang lah, ya kan? Itu apa? Karena amal yang paling utama ialah melaparkan perut yang kosong menjadi kenyang, ya kan? Melaparkan perut yang kosong menjadi kenyang. Itu kalau ada tamu buat rumus dulu, biar apa? Karena sodakoh itu memisahkan dari api neraka. Jelas dia nanti masuk darah jadi daging, dagingnya buat ibadah terus jenengan ingkang panen, jenengan ingkang saged investasi ibadah wong liya sampai tetep panen terus. Terus nak sampean gelem ibadah, ana riwayat hadis maneh saking Utsman bin Affan, ya Rasulullah, aku menanggung perlengkapan orang-orang yang tidak punya perlengkapan. Ya kan? Maksudnya gimana? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali jahabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ahu habbati wa huwa yudhaifu liman yasha wa huwa wasi'un alim. Perumpamaane masalul ladzi, perumpamaane yunfiqu, orang yang menafkahkan, ya kan, kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya seperti membangun pondok, itu menafkahkan hartanya ke jalan Allah, memberi anak yatim, itu termasuk fisabilillah. Itu membangun nafkah-nafkahnya, ya kan? Bagikan apa? Berarti kalau cerdas itu bagikan seorang petani yang mempunyai sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir itu ada 100 biji, ya kan? Allah melipat gandakan ganjaran tersebut. Ya, gitu. Lima yasa wa wasiun alim. Allah yang menguasai dan Allah yang mengetahui. Jadi harus pandai-pandai orang beramal, ya kan? Kalau menurut Sayyidina Ali, kalau mau beramal disaksikan antara waktu pagi dan siang, fajar. Nah, begitu juga untuk amal sorenya, jangan sampai kosong. Nah, itu luar biasa karena para malaikat mendoakan semua, plus para malaikat itu untuk mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Harus punya jadwal dengan sedekah pagi, sedekah subuh, ya kan? Itu. Kembali lagi ke bab orang tua, bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu, ya kan, dari Al-Faqih Abu Lais, Imam Abu Lais mengatakan sesungguhnya Allah telah menyebutkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, Al-Furqan, ya, yaitu telah memerintahkan semua itu taat kepada orang tua, ya kan, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan keridhoannya terletak pada keridhoan ibu bapak. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya ibu bapak. Jangan sampai anak itu menyakiti orang tua, akhirnya orang tua murka, Allah akan murka. Ini terjadi di kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Jadi sama, perintah Allah itu sama, tetap dari zaman nabi-nabi terdahulu harus taat kepada orang tua. Kalau orang tuanya disakiti, akhirnya orang tuanya murka, Allah akan murka. Murka Allah tergantung pada orang tua. Maka orang tua ini harus betul-betul bisa mendidik anaknya dengan baik, harus mendidik dengan ilmu agama, jangan hanya ilmu umum aja tapi agama tidak dapat, maka akan rentan. Terus akimi sholata wa atu zakah, gelem sholat, gelem zakat, ya kan? Gelem sholat, gelem zakat. Tapi kalau dia berani kepada orang tua bagaimana? Nah,
Ya, maksudnya gini, aqimus sholata wa atu zakah. Orang yang sholat tapi tidak zakat, ya tidak diterima. Ya. Aqimus sholata wa atu zakah, gelem ngai zakat tapi tidak sholat, ya juga tidak bisa. Gitu ya. Amalan soleh tapi ingkar sama Allah, ya tidak bisa. Maksudnya ingkar gimana? Tidak mau menyembah. Nah, cara menyembah dalam agama Islam apa? Ya sholat. Wa atiu wa atiu rasulah, dan taat kepada Allah dan taat kepada rasul-rasul Allah. Jenengan taat kepada Allah tapi tidak mau memerintahkan melaksanakan perintah kanjeng Nabi, ya tidak sah, nggak nyampe. Ya kan? Maka barang siapa menaati Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak taat kepada rasulnya, maka tak akan diterima ketaatan tersebut kepada Allah. Kemudian bersyukur juga. Anis kurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak-bapakmu. Sampean bersyukur kepada Allah tapi orang merasa bersyukur kepada orang tua, ya tidak nyampe. Sama dengan tadi, sholat rak zakat rak nyampe. Taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul juga tidak nyampe. Ya kan? Bersyukur kepada Allah bagus, syukur alhamdulillah macam, tapi sama orang tua tidak bersyukur, ya nggak nyampe. Ya kan? Anak apa gedebrus, ya. Maka benar-benar harus mengerti tentang ketawaduan, tentang ketakwaan. Man ardo wali walidayhi, man ardo walidayhi faqad ardo khaliqahu, wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Ah, ini. Sing sapa wonge kok gelem nyenengke bapak ibune, man ardo walidayhi, ya kan, sing gelem nyenengke. Berarti ana kata sing gelem, berarti ana sing ra gelem. Faqad ardo khaliqahu, mongko sungguh-sungguh telah menyenangkan penciptanya. Sing gelem ngaimbungake wong tuwa sampean didegan mbok edegan wong tuane seneng, berarti padha karo mbungane sing gawe nyiptake maring kita. Berarti Gusti Allah menyenangkan penciptanya. Terus waman askhata walidayhi, kok wonge kok apa membuat murka kepada orang tua, ya kan? Jengkelke, mangkelke, maka apa? Faqad askhata khaliqahu. Sesungguhnya Allah telah sesungguhnya orang tersebut sudah memurkai penciptanya. Murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi bab penting sing entes kawin dididiklah nanti kalau punya keturunan dengan baik. Biar tahu adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, ya kan? Biar tujuannya punya keturunan untuk memperbanyak umat Kanjeng Nabi, menambah ketakwaan. Sing mau tak aturaken ana telu, amale wong mati ku amal terputus kecuali ana telu. Ya kok amal jariah, anak soleh sing gelem njaluk ngapura maring wong tuane lan ilmu sing manfaat. Nah, itu wong bekal sing kanggo bali ning kampung akhirat. Maka disiapke mulai saiki sing tenanan. Nah, itu semoga kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nanti bab ini kita tambahkan lagi, ya, semoga mendapat berkah dan ridha Allah Ta'ala. Kita tutup akhir majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.